Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifuddin MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Perkenalkan saya Nurul Hidayah dari kelas A3 S2 Akpai yang akan menjawab beberapa soal dari Bapak dosen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal. Untuk soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikina astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma balighu ma'manah. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa qadim adalah tidak ada permulaan bagi adanya. Dalam bahasa Arab, qadim juga bermaksud lama, tetapi bukan ini yang dimaksudkan dengan qadimnya kalamullah Al-Quran, karena lama itu ada permulaannya. Qadim yang pertama, qadim zamani, yaitu qadim yang melibatkan masa. Qadim yang kedua, qadim idhofi, qadim yang melibatkan sandaran atau nisbah. Dan yang ketiga, qadim zati, qadim yang dinisbahkan kepada zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Perlu diketahui juga bahwa Al-Quran terdiri dari lafaz dan makna. Lafaz itu makhluk dan makna merupakan qadim yang sejak dahulu ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan Al-Quran itu bersifat qadim zati yang tidak ada permulaan bagi adanya? Dengan perkataan lain, Al-Quran itu bukan mahdas, bukan baru, walaupun yang kita lihat mushafnya terdiri dari kertas dan tulisan bahasa Arab yang bersifat baru. Itu soal untuk yang kedua. Apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyi bi idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Maksud dari ayat tersebut bahwa yang pertama, sebagaimana wahyu, ilham diterima oleh Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat. Beliau mendapatkan sesuatu di hatinya tanpa mendengar suara malaikat. Pengertian yang kedua, bisa juga ilham diterima langsung oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantaraan malaikat ketika beliau dalam keadaan tidur. Jadi ada perbedaan antara wahyu yang berupa kalam dan wahyu yang berupa ilham. Wahyu yang berupa kalam itu harus dengan suara yang bisa didengar baik secara langsung dari Allah lewat malaikat atau seperti gemercingan lonceng yang terkadang bisa didengar oleh para sahabat. Sedangkan wahyu yang berupa ilham hanya berupa perasaan dalam hati Rasulullah SAW yang tidak disyaratkan harus ada suara yang didengar. Ini bisa terjadi pada saat terjaga atau ketika tertidur. Dengan demikian, maka mimpi para nabi adalah wahyu dan ilham yang bisa terjadi ketika tidur juga termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalil. Dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Maksud dari ayat tersebut yang pertama, Al-Quran diturunkan ke dunia melalui dua tahap, yaitu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian yang kedua diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab kejadiannya. Pengertian yang kedua mengenai pengelompokan ayat dalam setiap surat sesuai dengan riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah memerintahkan para penulis wahyu seraya bersabda, letakkan ayat ini setelah ayat ini di surat ini. Tentu juga berdasarkan wahyu, begitupun surah, nama, wakaf per ayat tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu. Kemudian pengertian yang ketiga, penentuan suatu ayat dimansuh dengan ayat lainnya itu tidak melalui ijtihad, melainkan tiga hal. Yang pertama, penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat. Yang kedua, kesepakatan umat bahwa ayat ini nasih dan yang satunya mansuh. Yang ketiga, mengetahui sejarah turunnya, maka yang diturunkan lebih dahulu itulah yang mansuh. Jadi ijma ulama menegaskan bahwa susunan ayat Al-Quran murni dari Allah tanpa campur tangan siapapun. Soal yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan dengan membandingkan mukjizat yang lain. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur minadh-dhulumati ilan nuri bidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim.
Maksudnya, ayat tersebut, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi bersifat nyata dan kekal abadi, tidak seperti mukjizat-mukjizat lain yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Mukjizat nabi terdahulu telah tidak ada sejalan dengan berakhirnya hidup para nabi terdahulu saat menjalankan misi kenabian serta sudah tidak kelihatan lagi fisiknya, tidak dapat merasakan dan menghayatinya serta mengalaminya, kecuali kisah dan riwayatnya saja. Tetapi dibandingkan dengan Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam, itu tetap ada dilihat, bisa dibaca, dihafal, bahkan umat Islam dan umat lainnya dapat memegang, membaca, menghayati, memahami, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang akan selalu terjaga keasliannya hingga akhir zaman, tidak akan berubah sedikit pun walaupun banyak usaha dari musuh Al-Quran untuk mengubahnya dan mematahkan segala bantahan yang ada di dalam Al-Quran. Soal yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Maksud dari ayat tersebut, yang pertama, dalam pendapat pertama, dalam Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah, bahwa hukum membaca Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, wajib syar'i, yaitu kewajiban yang ditulis oleh syariat, dan jika seseorang meninggalkannya, dalam hal ini kita dilarang merubah struktur kalimat dalam Al-Quran karena bisa menjerumuskannya pada makna Al-Quran yang rusak. Kemudian wajib yang kedua, wajib syina'i, yaitu merupakan hal yang diwajibkan oleh para ulama qiraat untuk menyempurnakan atau membaguskan bacaan. Jadi jika para ulama qiraat mewajibkan penggunaan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, bukan berarti hal tersebut akan menjadikan kita mendapat dosa jika meninggalkannya. Pendapat yang kedua, menurut Syekh Muhammad bin Shalih, bahwa seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan kaidah dalam ilmu tajwid, tetapi harus memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jika kemudian seseorang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, ia wajib memperbaiki kesalahan bacaan tersebut. Tajwid itu untuk memperbagus pelafalan, untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Tidak diragukan bahwa tajwid itu baik dan lebih sempurna dalam membaca Al-Quran. Soal yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Dijelaskan dengan dalil. Dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Maksud dari ayat tersebut bahwa wanita haid tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh itikaf, tidak boleh puasa. Tapi ada pengecualian untuk wanita haid, masih dibolehkan menyebutkan ayat dalam dua kondisi. Yang pertama, kalau dia seorang guru di sekolah, maka dia boleh mengajarkan ayat Al-Quran dengan bacaan terputus-putus. Contoh, seorang guru mengajarkan bab puasa, yang guru tersebut akan menyebutkan dalil tentang puasa, maka guru tersebut boleh membaca ayat Al-Quran secara terputus-putus karena akan diikuti oleh siswanya. Yang kedua, kalau dia penghafal Al-Quran, maka bisa tetap mengulangnya dalam hati. Masa haid yang berlangsung beberapa hari biasanya tidak akan sampai membuat seseorang lupa pada hafalannya. Kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Quran dapat ditambah dengan menghafal atau bermurojaah terus-menerus di dalam hati. Soal yang ketujuh, tafsirkan ayat berikut dengan pendekatan tarbawi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanas nasu qalu wa nu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maksud dari ayat tersebut bahwa ayat ini menjelaskan keterangan sifat dan sikap orang munafik. Kaum munafik itu bila diajak beriman melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, mereka menolak dengan alasan bahwa orang yang beriman itu orang yang bodoh dan lemah akalnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Maka Allah membalas mereka dengan mengabarkan kepada mereka bahwasanya merekalah orang yang bodoh yang sebenarnya, karena hakikat kebodohan itu adalah ketidaktahuan seorang manusia kepada kemaslahat pribadinya dan perbuatannya yang melakukan apa-apa yang justru memudaratkannya. Jadi Allah menegaskan bahwa mereka sebenarnya orang yang lemah akalnya karena mereka tidak menggunakan akalnya untuk menanggapi kebenaran dan mereka terpengaruh oleh kedudukan mereka dalam kaumnya. Mereka tidak mengetahui iman dan hakikatnya karena mereka tidak mengetahui pula apakah orang mukmin itu bodoh ataupun pintar. Jadi iman itu tidak akan sempurna diperoleh kecuali dengan ilmu yang yakin. Dengan pula kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai tujuan dari iman itu. Terima kasih. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.